Dan beberapa ijazah ini menjadi penyingkap rahasia Mbah Surip yang selama ini lebih banyak diselimuti kabut misteri. Dalam surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan SD Negeri Purto Tengah 2 Mojokerto, jelas tertulis kalau Mbah Surip lahir 6 Juni 1957. Cerita Mbah Surip bahwa dirinya bergelar insinyur juga bukan kabar kabur belaka. Usai tamat dari Sekolah Teknologi Jurusan Mesin, Mbah Surip memang pernah kuliah di Universitas Sunan Giri, Jawa Timur. Kabar-kabar tetap. Tetap. Oke, pemirsa kabar-kabar. I love you full. Mama Badrian. Tanah itu masih tampak merah. Taburan bunga membaluri gundukan yang menimbun raga Mbah Surip. Sementara di Cipayung, Bambu Apus, Jakarta Timur, rumah baru sang seniman nyentrik tampak anggun berdiri. Rumah ini menjadi saksi bisu kehebatan sang penyanyi. Sayang, hingga ajal menjemput, tak sekalipun Mbah Surip tidur di rumah ini. Ditarik ke sini, bisa nonton TV, sambil nonton TV, Mas balik di atas. Urip Arianto justru lebih senang mendengkur di kontrakannya yang sempit dan sangat sederhana. 5 tahun terakhir, Mbah Surip memang sudah lekat dengan rumah ini, merajut mimpi untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang karyanya diterima seluruh masyarakat Indonesia. Dan hari Senin 3 Agustus lalu, persis sehari sebelum Mbah Surip wafat, kabar-kabari sempat menyapa pelantun tak gendong itu. Ini Mas Fahri. Iya. Mbah lagi Istirahat, iya. Apa kabar, Mbah? Baik, Baik ya? terjadi. Wah, ini sehat alhamdulillah. Amin, amin. Sekarang udah mau jalan ke sana nih. Ke Flip. Mau jalan nih sekarang, mau jalan sekarang. Ya. Sakit, Bah. Hah? Katanya sakit. Iya, dikit apa? Kecapean itu, Mbak. Kalau minum es. Coba terus Kalau minum kopi, minum es. Terus sumbat jalur. jaga kesehatan aja, Pak. Sekarang lagi. I love you. Kabar-kabar tetap. Tetap. Oke, pemirsa kabar-kabar. I love you full. Mama Badrian. Oke, Mbak. Iya. Oke. Jadi, Mbak. Oke, Mbak ya. Kami benar-benar tak menyangka kalau pertemuan Senin itu menjadi pertemuan terakhir kami dengan Mbah Surip. Keesokan harinya, seniman bersahaja itu menghembuskan nafas terakhirnya. Entah kalimat apa yang pantas menggambarkan suasana hati keluarga Mbah Surip dan juga Dea, bocah kelas 1 SD yang menjadi inspirator bagi Mbah Surip untuk nekat meluncurkan kembali album Tak Gendong 6 bulan yang lalu. Iya, terus? Iya. Terus? Iya. Mas Ya. tak gendong tuh. Nah, Enak tuh. tuh. Tuh.
Selama 30 tahun lebih, Urip Arianto menggendong idealismenya. Menggelandang dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk menjajakan karya seninya. Selama itu tak ada yang peduli lagu Tak Gendong. Hingga 3 bulan terakhir, lagu Tak Gendong membahana dari Sabang hingga ke Merauke. Namun sayang ketika pengakuan sudah ada di genggaman, Mbah Surip pergi untuk selama-lamanya. Benarkah Mbah Surip menjadi korban keganasan dunia industri pada zaman ini? Pemirsa, bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Kepergian Mbah Surip menghadap Sang Pencipta benar-benar mengejutkan banyak orang. Nyaris tak ada yang rela Mbah Surip pergi secepat itu. Dari anak-anak yang tak pernah bertatap muka dengan Mbah Surip, para pengamen jalanan hingga kerabat keluarga dan handai tolan di kampung halaman turut berduka. Seperti di Jakarta, di Mojokerto persisnya di kediaman orang tua Mbah Surip, orang-orang juga berkumpul memanjatkan doa untuk keselamatan jiwa Mbah Surip. Kami sempat masuk ke dalam rumah tempat Mbah Surip dilahirkan. Rumah inilah yang menjadi salah satu saksi Urip muda menganyam cita-cita untuk menjadi seniman terkenal. Ini lama, rumah lama, mulai ya ke sini. Lahirnya di sini. Iya, di sini. Besar di sini. Iya. Sebelum berangkat ke Jakarta ya. Iya. Dan beberapa ijazah ini menjadi penyingkap rahasia Mbah Surip yang selama ini lebih banyak diselimuti kabut misteri. Dalam surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan SD Negeri Purto Tengah 2 Mojokerto, jelas tertulis kalau Mbah Surip lahir 6 Juni 1957. Cerita Mbah Surip bahwa dirinya bergelar insinyur juga bukan kabar kabur belaka. Usai tamat dari Sekolah Teknologi Jurusan Mesin, Mbah Surip memang pernah kuliah di Universitas Sunan Giri, Jawa Timur. Sayang, gelar insinyur tak serta-merta membawa perubahan nasib untuk Mbah Surip. Ia menggelandang sesampainya di Jakarta. Garis hidupnya justru berubah total di penghujung usianya. Meski tak lagi muda dan penampilannya tetap sederhana, namun Mbah Surip tiba-tiba berubah menjadi seorang bintang ternama. Tawaran manggung datang silih berganti. Tanpa dibaca terlebih dahulu, kontrak ditandatangani. Dan kemana kaki Mbah Surip melangkah, kesana pula sorot kamera datang memburunya. Hingga tragedi itu menghenyakan kita semua. Mbah Surip kelelahan. Keputusannya minum air es usai mengisi acara di Yogyakarta dalam keadaan perut kosong membuat Mbah Surip terkapar di rumah sahabatnya, Mami Prakoso Srimulat. Dan dalam perjalanan ke rumah sakit, Mbah Surip menghembuskan nafas terakhirnya. Keluhannya perutnya kembung sama agak sesak. Karena kesalahan telat makan, minum es, kata keponakannya. Enggak biasa-biasanya. Mbah itu minum es. Saya lihat Mbah Surip sudah tidur di bawah. Kemudian saya mengadakan pemeriksaan, keadaan umumnya Mbah Surip pada saat itu panas badannya. Panas tinggi, agak batuk sedikit. Roh memang kuat, namun raga lemah. Semangat Mbah Surip yang berapi-api tak kuat disanggaraganya yang kian rapuh. Manajemen yang tak rapi dan tawaran kerja yang gila-gilaan akhirnya membuat Mbah Surip limbung. Karena manajemennya tidak rapi. Bayangin aja kalau orang dalam usia 60 tahun terus kemudian harus mengadakan pertunjukan dengan frekuensi yang tinggi sekali. Di 100% itu paling kita cuman 5%-nya yang kita pegang, yang kita manage sendiri. Jadi sangat tidak mungkin kalau kita bilang bahwa kita membuat Mbah jadi sapi perahan. Terlepas dari pro kontra Mbah Surip yang dijadikan komoditi penambang rupiah, kita tetap harus menaruh hormat untuk semangat Mbah Surip yang tak pernah menyerah membagi rahasia bagi orang-orang di sekelilingnya.
Opi Andaresta yang sudah mengenal lama sosok Mbah Surip tahu betul sifat asli pria nyentrik tersebut. Dari dulu hingga ajal menjemput, Mbah Surip adalah seniman sejati